Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini berjumpa kembali lewat program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Kisah Zai, saya penyuluh dari wilayah Bangka Selatan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami. Kuduskan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Malam hari ini saya akan beri judul kebenaran firman Tuhan, "Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak jarang sejak kita menerima Yesus secara pribadi, sejak kita mengiring Tuhan, pasti kita mengalami yang namanya aniaya atau penderitaan. Dalam kata lain, penderitaan di sini disebabkan oleh karena orang lain, ya. Mungkin kita menerima ejekan, hinaan, olokan, "Wah, kalian itu ngiring Tuhan." Ya, orang Kristen itu sok suci, dan banyak hal mungkin kita mengalami kata-kata yang membuat kita menderita, ya. Tapi kita kembali, ada satu ayat yang mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita semua. "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu." Luar biasa ayat ini. Tuhan bilang, ingatkan kepada kita, berbahagialah kalau kita dinista, dihina, menderita karena nama Yesus. Kenapa? Sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada pada kita. Jadi nggak usah kita pusingkan orang mau ngomong apa Bapak Ibu. Makanya selama kita hidup sebagai orang Kristen, kita nggak usah dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Kenapa? Pasti setiap kebenaran, setiap firman Tuhan yang kita dengar itu akan memberkati kita, mengingatkan kita, menasihatin kita. Jadi oleh karena itu malam hari ini, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus bahagia sekalipun kita menderita mengiring Tuhan. Tidak sebanding dengan upah kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita pada waktunya nantinya. Makanya di dalam Matius 5 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Kata dicela di sini memiliki arti dihina dengan ucapan-ucapan yang keras atau yang tajam. Kadang gak enak didengar. Ya mungkin dihina, "Oh Tuhan kalian itu seperti ini. Ya kalian tuh orang yang tidak punya agama." Itu rasanya di hati kita itu sangat menyakitkan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan bilang bahagia aja, ya. Sebab kenapa kata firman Tuhan, kalau kita difitnahkan segala yang jahat, kita harus bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena terlebih dahulu Tuhan kita sudah juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih daripada yang kita alami. Tuhan kita bukan hanya dihina, Tuhan kita bukan hanya dibenci, tapi Tuhan kita pun dianiaya, bahkan disalib, hanya karena mengasihi saya dan saudara semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat ini,
Di dalam Matius 5 ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kebenaran di sini yaitu adalah Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita yang sudah menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran dan kita menderita karenanya, Bapak Ibu tetap berbahagialah. Karena ayat ini mengingatkan kita, kalau kita dianiaya karena kebenaran, karena Yesus Kristus, kita mempunyai surga. Kita yang empunya surga, kita memiliki surga, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Oleh karena itu malam hari ini, satu kebenaran firman Tuhan sebagai ayat penutup bagi kita saya akan bacakan di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Wow, luar biasa. Apa kata Tuhan? Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingat. Terlebih dahulu Tuhan sudah dibenci. Tuhan kita. Kebenaran itu telah dibenci. Nah, kalau dunia menolak kita, membenci kita, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, karena kita berasal dari surga. Kita miliknya Tuhan. Jadi kita nggak usah ambil pusing. Ya, berjalan aja bersama Tuhan, tetap semangat berjalan dalam kebenaran, junjung tinggi keselamatan, jangan pernah menduakan Tuhan. Ya, jangan pernah menjual keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Pertahankan kesetiaan, terus berjuang menjalani kebenaran itu, mempertahankan itu sampai Tuhan berkata bahwa kita orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita mempunyai surga. Karena kita yang empunya surga. Puji Tuhan. Jadi berbahagialah mereka yang teraniaya, yang dicela, difitnah oleh kebenaran. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhan menyediakan hadiah yang besar bagi kita, yaitu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu. Menguatkan, menghibur kami. Kami tahu perjalanan kami mengiring Tuhan, ada banyak aniaya, penderitaan, hinaan, kata-kata yang harus kami lalui. Mungkin tidak sedikit di antara kami mengalami penganiayaan. Tapi kami dihiburkan oleh firman-Mu, bahwa terlebih dahulu Engkau sudah menderita Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami sebagai pengikut-Mu pasti juga mengalami hal-hal yang sama. Tapi kami dihiburkan karena janji firman Tuhan bahwa kami harus berbahagia karena kami yang empunya kerajaan surga. Biarlah setiap telinga yang sudah mendengar malam hari ini boleh diberkati, dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.